Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dr. Denny di Pelatihan Dokcil. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kesehatan gizi. Begini teman-teman, apakah kalian tahu kalau berbicara mengenai gizi, itu tidak selalu sama dengan makanan? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Bila kita berbicara mengenai gizi, slogan yang pertama kali terlintas di pikiran kita pasti adalah 4 sehat 5 sempurna. Tapi sebenarnya pedoman ini sudah lama ditinggalkan. Sekarang kita menggunakan apa yang disebut dengan pedoman gizi seimbang. Berbeda dengan prinsip 4 sehat 5 sempurna, yang dimana hanya mengajarkan mengenai komposisi makanan, pedoman ini mengajak masyarakat untuk mengatur susunan pangan sehari-hari yang memenuhi kualitas gizi yang baik sesuai kebutuhan masing-masing, dengan memperhatikan komposisi makanannya, aktivitas fisik, cara berperilaku hidup bersih dan sehat, serta memantau berat badan secara teratur. Semua ini bertujuan untuk mencegah masalah gizi yang akan kita bahas nanti. Ada 4 pilar utama yang diterapkan dalam pedoman gizi ini, yaitu konsumsi makanan yang beragam, aktivitas fisik, berperilaku hidup bersih dan sehat, dan juga pemantauan berat badan secara berkala. 4 pilar ini saling berkesinambungan dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga penting untuk melakukan keempat pilar ini semua dengan baik untuk mendapatkan keseimbangan gizi yang kita inginkan. Melalui pilar-pilar ini juga, kita juga bisa memahami bahwa menjaga keseimbangan gizi tidak hanya melalui konsumsi makanan. Mengapa demikian? Yuk kita pahami satu persatu. Pilar pertama yaitu terkait makanan. Makanan yang kita konsumsi harus beragam atau variatif, karena tidak ada satu makanan yang dapat memenuhi semua kebutuhan gizi kita. Ada 3 hal yang penting yang perlu diingat, yaitu jenis makanannya, di mana makanan yang dikonsumsi harus beraneka ragam. Kedua, porsi atau jumlah makanan yang kita makan, yang pada umumnya disesuaikan sesuai dengan usia kita. Dan terakhir, menjaga konsistensi dalam mengatur pola makan kita sehari-hari. Walaupun beraneka ragam, ada 5 komponen utama yang harus ada pada makanan kita. 5 komponen ini terdiri dari karbohidrat, yang bisa didapat dari makanan pokok seperti nasi, gandum, kentang, maupun roti. Protein, yang bisa didapat secara hewani seperti daging ayam, sapi, maupun ikan. Dan secara nabati atau melalui tumbuh-tumbuhan seperti kacang, tempe, dan tahu. Lemak, yang bisa didapat dari minyak, mentega, ataupun kacang-kacangan. Dan terakhir, mineral dan vitamin, yang pada umumnya bisa didapat dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Sekarang, timbul pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara kita mengatur makanan kita ini? Ada cara mudah yang diajarkan oleh pemerintah yang disebut dengan isi piringku. Metode ini mengajarkan kita untuk membagi piring makan kita menjadi 3 bagian besar. 1 bagian untuk makanan pokok atau karbohidrat, 1 bagian untuk sayur-sayuran, dan bagian terakhir dibagi 2, setengahnya untuk lauk pauk dan setengahnya lagi untuk buah-buahan. Metode lain bisa dihitung melalui kalori yang kita butuhkan. Sebagai contoh bisa dilihat pada gambar di kiri bawah. Terkait frekuensinya, disarankan untuk makan 3 kali sehari untuk makanan besar dan diselingi dengan snack ringan. Ditambah juga dengan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Pilar kedua adalah berperilaku hidup bersih dan sehat, atau PHBS. Hubungannya apa? Mereka yang tidak melakukan PHBS akan berisiko lebih tinggi untuk terjangkit penyakit. Dan ketika seseorang sudah sakit, secara tidak langsung akan mempengaruhi status gizi mereka. Nafsu makan akan menurun dan kebutuhan metabolisme akan meningkat guna untuk melawan infeksinya. Sebaliknya juga sama, bila nutrisi yang dikonsumsi tidak adekuat, status imunitas mereka akan menurun dan meningkatkan risiko paparan infeksi yang serupa. Oleh sebab itu, penting untuk menerapkan PHBS ini dengan mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun, dan terlebih lagi di masa pandemik seperti sekarang ini untuk tetap menggunakan masker dengan tepat bila harus keluar rumah. Pilar ketiga yaitu aktivitas fisik.
yang bertujuan untuk menyeimbangkan dan memanfaatkan energi yang sudah didapat dari makanan yang kita konsumsi agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara produktif. Dengan kata lain, melalui aktivitas fisik inilah kita bisa mengatur agar terjadi keseimbangan antara energi yang didapat dan energi yang akan digunakan agar tidak terbuang dengan percuma. Tentunya, produktivitas kita sehari-hari akan tentu meningkat bila pemanfaatan energi ini tercapai dengan baik. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan pun beragam, dari yang intensitasnya rendah seperti jalan, naik sepeda, atau hal simpel seperti membersihkan rumah, maupun yang intensitasnya tinggi seperti berlari, berenang, maupun berolahraga. Untuk durasinya, disarankan 30 menit setiap harinya. Dan pilar terakhir, yaitu pemantauan berat badan secara teratur. Hal ini dilakukan sebagai indikator objektif untuk menilai status gizi seseorang. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan rumus dari indeks massa tubuh di bawah ini. Berikut adalah contoh perhitungan untuk indeks massa tubuh anak laki-laki berusia 11 tahun dengan berat 40 kg dan tinggi 145 cm. Melalui rumus ini, didapatkan bahwa indeks massa tubuh anak tersebut bernilai 19. Kemudian, hasil perhitungan tadi akan kita masukkan ke dalam grafik indeks massa tubuh yang dikeluarkan oleh WHO. Dari sini, status gizi anak tersebut dapat kita nilai sesuai dengan melihat di zona mana titik perpotongan antara kedua garis itu terletak. Dan untuk interpretasinya, bisa kita lihat pada grafik ini atau dengan lebih mudah melihat tabel di bawah berikut. Jadi, sudah mengerti ya teman-teman penjelasannya? Walaupun banyak, tapi kita mengerti kalau keseimbangan gizi tidak selalu diartikan dengan makanan yang kita konsumsi saja. Sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Apa sih akibat kalau kita tidak menjaga gizi kita dengan seimbang? Masalah gizi yang perlu diwaspadai sebenarnya ada banyak. Namun, pada umumnya terjadi akibat ketidakseimbangan nutrisi yang dikonsumsi, antara terlalu sedikit atau terlalu berlebihan. Berikut ini adalah beberapa kelainan yang sering ditemukan terkait gangguan gizi. Yang pertama, KEP atau kekurangan energi protein, merupakan gangguan gizi akibat nutrisi yang berkekurangan. Gangguan ini disebut juga sebagai gizi buruk atau malnutrisi yang ditandai dengan indeks massa tubuh di bawah 18,5. Gangguan ini disebabkan oleh kekurangan nutrisi yang berlangsung kronik atau bersifat jangka panjang dan dampaknya dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Terlebih lagi, imunitas orang tersebut akan melemah sehingga mudah untuk terjangkit penyakit dan lama-kelamaan akan menyebabkan kematian. Tanda-tandanya seperti yang terlihat pada ilustrasi. Pasien tampak kurus kering, lemah, dan tidak berenergi. Bila teman-teman menemukan kasus ini, segera dibawa berobat ke puskesmas ya. Kasus ini dapat dideteksi secara dini hanya dengan memantau berat badan secara berkala loh. Yang kedua, anemia, suatu keadaan di mana kadar hemoglobin darah di bawah rata-rata normal atau dikenal masyarakat sebagai kekurangan darah. Untuk batasannya dapat dilihat pada tabel berikut. Penyebabnya sebenarnya sangat banyak, namun paling sering disebabkan oleh kurangnya nutrisi zat besi yang digunakan untuk membutuhkan darah. Gejalanya bagaimana? Kita singkat 5L: letih, lemah, lesu, lelah, dan lalai. Gejala lain dapat berupa sakit kepala, nyeri dada, sesak, pusing, dan pucat. Dan bila mana berlangsung secara lama, dapat menyebabkan gangguan konsentrasi dan otomatis produktivitas sehari-hari akan menurun. Yang terakhir, obesitas atau gizi berlebih. Sesuai dengan namanya, gangguan ini disebabkan oleh asupan nutrisi yang berlebihan tanpa disertai aktivitas yang sesuai. Biasanya teman-teman bilang sebagai kegemukan. Gangguan ini ditandai dengan indeks massa tubuh di atas 2 standar deviasi. Atau mudahnya, tinggal masukkan saja ke dalam grafik seperti sebelumnya. Dampaknya apa? Obesitas merupakan faktor risiko terbesar untuk mencetuskan penyakit metabolik seperti diabetes. Yang lainnya dapat menyebabkan gangguan tidur, dan otomatis kualitas hidup seseorang akan menurun, baik secara psikis, biologis, maupun sosial.
Ya, jadi dari sekian banyak masalah yang tadi sudah kita bahas, kita tahu betapa pentingnya untuk menjaga keseimbangan gizi kita, apalagi untuk usia pertumbuhan seperti teman-teman. Nah, sekarang ada sebenarnya upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kewaspadaan kita menjaga keseimbangan gizi kita. Dengan apa? Dengan diberlakukannya kantin sehat. Kantin sehat adalah salah satu upaya sekolah untuk meningkatkan kewaspadaan gizi anak-anaknya dengan memperhatikan kebersihan, keamanan makanan, cara pemasakan, penyajian, serta pengolahannya. Tujuannya untuk memberikan contoh jumlah dan kualitas gizi yang baik, memperkenalkan variasi makanan bergizi, meningkatkan selera makan dan interaksi sosial antar murid, meningkatkan kebiasaan pola makan yang baik, dan tentunya untuk melatih kedisiplinan. Dapat dilihat, berikut adalah syarat-syarat makanan pada kantin sekolah yang sehat. Jadi sudah paham ya teman-teman? Materi mengenai gizi seimbang pada video ini bisa kita simpulkan dalam 10 poin yang tertera pada gambar berikut. Kiranya pesan-pesan ini tetap teman-teman bisa pegang dan bagikan ke satu sama lain ya. Mari kita jaga kesehatan gizi kita.